A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita kembali berkumpul, bermuajahah, bertafakur, tholabul ilmi dalam rangka takarub kepada Allah. Mudah-mudahan niat hati kita yang lurus menjadi wasilah untuk kita semua mencapai kepada derajat yang tertinggi, yaitu derajat muttaqin, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Al-Fakir akan membahas tema terkait orang yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti di akhirat kelak adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man ahabbakum ilayya." Sesungguhnya orang-orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisan, dan yang paling dekat duduknya denganku yaumal kiamati, pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, ya. Dalam kitab Sahih Al-Jami', Syekh Albani menghasankan hadis ini, ya. Oke, kita tidak membahas takhrij hadisnya. Kita bahas pada matannya, pada materi untuk kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Rasulullah itu menjadikan syarat siapa orang-orang yang bisa dekat dengan dia di yaumil akhir nanti. Salah satunya adalah orang yang berakhlak baik, yang paling baik akhlaknya. Ya, dalam hadis lain juga dijelaskan orang yang menyayangi anak yatim. Bahkan dikatakan seperti dua jari di akhirat nanti orang-orang yang menyantuni anak yatim. Nah, kita bahas terkait masalah akhlak. Jadi akhlak itu dalam pengertian hadis ini sebenarnya etika, ya, maknanya, tafsirnya. Etika atau adab kalau dalam ajaran Islam, dalam khasana keislaman. Jadi adab, sopan santun, berinteraksi secara sosial dengan baik dengan sesama manusia yang terkait dengan kita langsung ataupun yang tidak terkait langsung. Yang terkait langsung seperti orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, saudara dan kerabat-kerabat kita semua. Yang tidak terkait secara langsung dengan pemimpin negara kita, itu tidak terkait secara langsung, ya. Nah, hal-hal ini kemudian beberapa ulama membagi akhlak itu menjadi dua. Akhlak dalam pengertian moral atau adab, ada akhlak secara keseluruhan, ya. Maka dalam hadis lain dikatakan bahwa Rasulullah akhlaknya adalah Al-Qur'an. Ketika ditanya akhlak Rasulullah, khuluqul Qur'an. Bahkan Aisyah pernah menyampaikan bahwa Rasulullah seperti Al-Qur'an yang berjalan. Nah, makna akhlak ini kemudian jangan sampai disalahpahami seolah-olah ngomongin akhlak, ngomongin moral doang, ngomongin adab, enggak. Ngomongin akhlak itu juga terkait masalah hubungan kita dengan sesama manusia sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Dari politiknya, sistem sosialnya, ekonominya, sosial dan budayanya harus menyesuaikan dengan ajaran Islam. Itulah akhlak dalam pengertian keseluruhan. Jadi kalau ada orang akhlaknya baik, kemudian nggak sholat, ya, adabnya baik. Pengertian di sini maksudnya adabnya baik dengan orang lain, dengan orang tua sayang, tapi sholat kagak. Ya, itu tidak bisa dikatakan orang yang berakhlakul karimah. Kenapa? Karena dia hanya menjalankan sebagian kecil dari akhlak. Ya. Jadi etika atau adab atau moral itu bagian kecil dari akhlak. Jadi nggak semuanya, artinya akhlak itu memiliki varian, ya, memiliki derivasi, jenis-jenisnya banyak.
Ya, itu salah satu bagian akhlak dalam keseluruhan itu, bagian terkecilnya salah satunya adalah adab. Jadi kalau kita bisa dengan bahasa yang mudah, akhlak itu ada akhlak berpolitik, akhlak berekonomi, akhlak bergaul dengan lawan jenis, nah semuanya seperti itu. Nah, akhlak secara etika atau moral itu terkait dengan budi pekerti. Itu sejalan dengan nilai-nilai yang ada di negeri kita ya. Tapi terkait dengan hukum segala macam itu kemudian kita juga harus menyesuaikan ya. Etikanya bagus, sholatnya rajin, tapi hukumnya masih hukum sekuler yang kita pakai. Maka tidak bisa dikatakan orang yang berakhlak ya. Ya, termasuk hubungan dengan lawan jenis nih. Kadang-kadang kita ya masih jelalatan matanya ngelihat yang bening-bening, puan, apalagi janda muda, punya anak satu, dideketin dah. Cari alasan dah buat nyelamatin anak yatim katanya. Padahal hatinya, niatnya bukan itu, hawa nafsu dan syahwat. Bohong, kebanyakan laki-laki yang dilihat itu sekarang awalnya adalah fisik. Ya, kalau ngelihat janda cantik, bodinya mantap banget dah pokoknya. Bisa kelepak-kelepak, kita ngelihatnya bisa nggak tidur seminggu, meriang ngelihat kecantikan wanita-wanita yang memang kita suka. Itu wajar, manusiawi seorang laki-laki. Tetapi ingat, Allah menilai sesuatu berdasarkan niat kita. Kalau niat kita cuma ingin menikahinya berdasarkan syahwat, hasrat seksual aja, ya dapatnya seks aja, nggak dapat nilai apa-apa. Tapi kalau niat kita menikahi janda-janda miskin, yang muda-muda, yang cantik-cantik dalam rangka ibadah, menyelamatkannya dan menyelamatkan anak-anaknya, insya Allah menjadi nilai ibadah ya. Mungkin itu sedikit ya, jadi ngomongnya ngalor ngidul kemana-mana nih. Intinya tadi jelas hadisnya dikatakan oleh Rasulullah bahwa Rasul paling mencintai orang yang berakhlak. Yuk kita berakhlak secara keseluruhan, akhlak secara moral dan etika, akhlak dalam interaksi kita dengan sesama manusia, akhlak dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak secara umum adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam secara kafah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.